Ya, saudara, secara keseluruhan sebetulnya pelatih timnas Sintayong ini memiliki rekor bagus kalau berhadapan dengan pelatih Vietnam Park Hang-seo. Namun sayang, dalam 3 kali pertemuan terakhir saat menjadi pelatih timnas, Sintayong belum pernah mengalahkan Vietnam yang dilatih oleh Park Hang-seo. Termasuk di laga terakhir kemarin, saudara, di Gelora Bung Karno Jakarta, semifinal leg pertama yang berakhir imbang 0-0. Dan untuk membahas peluang Indonesia di semifinal AFF lawan Vietnam malam nanti, kita akan ulas bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Dan kita juga akan menghadirkan langsung bagaimana kondisi langsung dari Hanoi, Vietnam. Nanti ada media officer dari Timnas Indonesia, Bandung Saputra, yang masih akan coba kita hubungi. Kita ke Bung Erwin dahulu. Selamat petang, Bung Erwin. Selamat petang. Bung Erwin, bagaimana kans Timnas lawan Vietnam malam nanti? Dengan kondisi tadi sudah menjajal lapangan yang katanya kering, Bung Erwin. Ya, kalau kans karena memang di pertandingan pertama Indonesia-Vietnam di leg 1 main 0-0, tentu kansnya kalau menurut saya masih tetap terbuka ya. Dan kalau bisa memanfaatkan kondisi sekarang, sebetulnya timnas Indonesia ini punya keuntungan karena beban justru ada di tuan rumah gitu. Kalau hasilnya seri lagi tapi ada gol, ini kan Indonesia yang lolos. Jadi Indonesia oke, main di kandang Vietnam, tapi Vietnam juga bukannya menghadapi pertandingan ini dengan mudah, karena mereka, kalau Indonesia bisa mencetak 1 gol, mereka akan terbebani untuk harus bisa mencetak 2 gol kalau ingin lolos ke final. Jadi ini tricky sebetulnya. Siapa yang bisa memanfaatkan peluang, siapa yang bisa memanfaatkan keadaan yang sekarang ini yang punya peluang besar tentu untuk ke pertandingan final. Karena diberlaku ya sistem produktivitas gol di kandang ya, Bung Ya, di tandang, Bung Erwin ya. betul. Baik. Selisih gol dan produktivitas di tandang itu yang menjadi salah satu kunci karena skor 0-0 di pertandingan pertama di Jakarta. Tapi yang jadi persoalan, yang jadi pertanyaan kita, bagaimana lini depan timnas, Bung Erwin, kalau tadi mengandalkan produktivitas gol. Nah ini. Ya, sebetulnya kan soal produktivitas, soal ketajaman lini depan para striker ataupun para pemain depan ini kan sudah menjadi PR dari pertandingan pertama ketika menghadapi Kamboja ya. Menghadapi Kamboja lalu menghadapi Brunei nggak usah dihitung kalau menang besar, karena Brunei bukan level yang menyulitkan di level Asia Tenggara gitu. Lawan Thailand kita lawan 10 orang juga hanya bisa bermain 1-1. Lawan Filipina juga hanya menang 2-1 meskipun banyak sekali peluang. Jadi PR-nya memang di lini depan, dan Indonesia serta fans Indonesia patut berharap bahwa semakin lama semakin bagus harusnya ya. Dan di leg kedua ini sebetulnya yang ujian bagi lini depan, apakah bisa mencetak gol atau enggak gitu. Apakah cukup dengan formasi yang sama seperti di leg pertama, masang Dendi sebagai ujung tombak? Saya rasa kalau siapa yang dimainkan tentu tergantung siapa yang paling siap ya di pertandingan nanti, di menjelang pertandingan. Tapi kalau formasi kemarin 3-4-3 itu sudah tercipta keseimbangan, paling tidak di lini belakang itu ada 3 orang pemain back tengah itu yang bisa meredam para pemain Vietnam yang cepat, yang kuat dalam duel 1 lawan 1. Ada 3 orang pemain belakang kan ya kemarin, ada Jordi Amat, ada Fahrudin, ada Rizky Ridho. Di kiri kanannya template kan, Pratama Arhan serta Asnawi, sementara di tengahnya Rian serta Mark Klok. Jadi memang di belakang serta tengah ini sebetulnya sudah seimbang ya, sudah kelihatan kuat dalam meredam agresivitas dari pemain-pemain Vietnam, yang sebenarnya soal agresivitas kita 12 gol sama dengan Vietnam gitu. Tapi kalau misalkan tadi tantangan kualitas rumput, apakah ini juga harus diperhatikan, termasuk faktor mental bermain di hadapan ribuan pendukung Vietnam? Ya, kalau soal rumput lapangan, Indonesia bermain di rumput yang sama dengan Vietnam. Jadi timnas Vietnam juga pasti menghadapi hal yang sama ya, bermain di tempat yang sama, di lapangan yang sama. Tapi kalau untuk soal mental ini yang benar-benar harus dipersiapkan dengan baik dan disiapkan dengan baik oleh para pemain Indonesia, karena publik di Stadion Midin ini sangat fanatis ya. Hanya saja Indonesia pernah punya kenangan yang bagus di tahun 2004, main di situ menangnya 3-0, nggak 1-0 atau 2-0 gitu, tapi 3-0. Jadi Indonesia pernah punya rekor yang bagus gitu ya, pernah mengalami momen yang bagus. Cuman memang harus kuat secara mental, benar-benar kuat, karena yang dihadapi adalah tim Vietnam yang kuat, lalu penontonnya juga sangat fanatis. Jadi kan kalau mentalnya nggak bagus bener, ini bahaya gitu. Bung Erwin, kemarin kan Malaysia menang lawan Thailand di semifinal,
satu langkah Malaysia sudah ada di final nih. Ini harus jadi trigger juga atau bisa jadi trigger nggak sih buat timnas? Ya, berkaca dari Malaysia sebetulnya harus menjadi motivasi ya bagi Indonesia karena selama ini mungkin selama 5 tahun belakangan ini memang yang menguasai sepak bola Asia Tenggara adalah Thailand dan Vietnam gitu ya. Vietnam kalau menurut saya lebih di atas Thailand sekarang ini. Dengan catatan kalau misalnya Thailand tampil seperti kemarin, Thailand ini kan nggak tampil dengan pemain terbaiknya semua kan. Ada beberapa yang nggak datang gitu karena nggak dilepas sama klubnya gitu. Jadi sebenarnya Thailand juga bisa dikalahkan oleh Malaysia yang mungkin di beberapa tahun belakangan ini nggak dipandang sebagai tim yang kuat seperti Vietnam ataupun Thailand gitu. Tapi Thailand akhirnya kemarin di leg 1 juga kalah meskipun Malaysia juga belum tentu lolos karena kan main leg kedua di Thailand. Besok. Iya. Nah, bicara soal pelatih, ini menarik. Duel pelatih Korea Selatan. Kalau di Korea Selatan, Sintayong kan rekornya bagus lawan Park Hang-seo ini, tapi ketika sudah pegang Indonesia ini belum bisa mengalahkan Vietnam. Kalau menurut Anda bagaimana, Bung Erwin? Ya, saya rasa memang Park Hang-seo ini pelatih Vietnam ini punya kebanggaan tersendiri gitu. Karena yang belum pernah ngalahin dia itu kan levelnya Sintayong, pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 gitu. Dan belum pernah kalah gitu Vietnam melawan Indonesia di level usia berapapun gitu ya ketika dipegang sama Parkin. Jadi memang sebuah pertaruhan dari sama-sama pelatih dari Korea Selatan, cuma memang levelnya kalau Sintayong sudah pernah menangani timnas dan tampil di Piala Dunia. Ngalahin Jerman lagi waktu itu. Bung Erwin, tahan dulu ya. Kita juga akan tersambung bersama dengan Bandung Saputra, media officer Timnas Indonesia yang berada di Vietnam sore hari ini. Selamat petang waktu Indonesia, Mas Bandung. Selamat petang Mas dan seluruh pemirsa Kompas TV di manapun berada. Baik, Mas Bandung bisa diceritakan bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, saat ini selang kurang lebih 2,5 jam sebelum kick off laga semifinal leg kedua Vietnam melawan Indonesia. Untuk pemain dari timnas Indonesia sudah siap setelah menjalani latihan terakhir pada official training tadi malam di stadion yang saat ini saya berdiri, Stadion Maidin Hanoi, dan kurang lebih J-1,5 jam timnas akan sampai di stadion untuk persiapan pertandingan. Saya lihat tadi kemarin Juri Amat agak pegang-pegang rumput. Bagaimana sih kondisinya sebetulnya rumput di sana? Apakah ini jadi tantangan juga bagi timnas, Mas Bandung? Ya, mungkin ini rumput berbeda ya dengan yang kita mainkan di Gelora Bung Karno maupun di laga AW waktu di Kuala Lumpur maupun Manila yang waktu itu memakai rumput sintetis. Memang secara kualitas ya mungkin publik atau seluruh pemirsa sudah tahu kualitas rumput memang tidak sesuai yang kita inginkan. Bahkan saat terakhir kita di sini di SEA Games, bahkan mungkin ini lebih kurang bagus ya kondisi rumputnya. Di belakang saya bisa dilihat mungkin rumputnya, atau mau saya tunjukin? Oke, kalau cuaca gimana di sana? Ya, di sini untuk saat ini cuaca masih belum begitu dingin, tapi menginjak malam di atas jam 6 atau di atas jam 7, suhu udara sekitar kurang lebih 17-18 derajat yang menambah dingin disertai ada angin yang agak kencang di sekitar di Stadion Maidin. Mas Bandung, animo masyarakat di sana, terutama apakah ada WNI juga yang akan nonton laga malam nanti? Ya, terkait animo sangat di sini euforianya juga tinggi ya, karena dari H-1 kemarin sudah banyak bahkan calo-calo yang menawarkan tiket di sekitar stadion dari H-1, jadi tiket sudah keluar dari H-1. Terkait warga negara Indonesia yang memberikan dukungan langsung ada, jadi dari KPRI Indonesia yang di Hanoi, terus supporter yang AWD ke sini, jadi dari WNI yang baik di Indonesia yang datang ke Hanoi maupun yang tinggal di Vietnam akan memberikan dukungan langsung, dan kita memang ada penempatan khusus area tribun untuk supporter Indonesia. Baik, persiapan terakhir timnas bagaimana di sana, Mas Bandung? Ya, persiapan insya Allah sudah siap, dan kita berdoa dan kita berusaha agar dapat melangkah ke final Piala AFF tahun ini. Persiapan tadi setelah
makan siang, para pemain istirahat, dan saat ini para pemain sedang menjalani meeting untuk persiapan pertandingan. Baik, Mas Bandung, terima kasih untuk laporannya langsung dari Hanoi, Vietnam. Tentu kita doakan semua. Kita kembali, Bung Erwin, tadi bagaimana salah satu tantangan juga adalah cuaca tuh dingin. Yaakob Sayuri juga bilang tadi wawancaranya bersama PSSI soal adaptasi cuaca. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, Hanoi kalau di akhir tahun dan awal tahun seperti sekarang memang kalau malam memang agak dingin ya, apalagi kalau tambah angin tadi seperti kata Mas Bandung. Saya pikir kalau suhunya masih 17, 18 seperti kata Mas Bandung tadi, pemain-pemain Indonesia masih cukup bisa lah ya beradaptasi. Yang penting bagaimana ketika sampai di lapangan, terutama mental ya, karena saya yakin pendukung Vietnam pasti akan memenuhi Stadion My Dinh seperti biasanya. Hanya saja memang kalau di Vietnam biasanya memang pendukungnya itu fanatis tapi cukup sportif itu ya. Kita berharap Indonesia bisa tampil lepas. Itu aja deh yang penting gitu ya. Kalau tampil di kandang lawan kan itu sebenarnya yang penting kan. Apa yang harus diwaspadai dari tim Vietnam oleh timnas malam nanti, Bung Erwin? Yang pertama adalah karena mereka bermain sebagai tuan rumah. Biasanya di beberapa pertandingan ketika kita tampil menghadapi Vietnam, pemain-pemain Vietnam ini cukup pintar untuk melakukan provokasi ya. Main keras, memancing emosi, bahkan beberapa kali pemain nomor 5 terutama yang disorot ya, Do Van Hau tuh, dia beberapa kali memang ketika menghadapi Malaysia, ketika menghadapi Indonesia di GBK juga beberapa kali melakukan provokasi. Jadi pemain Indonesia harus tetap tenang, tidak terpancing provokasi apapun itu dari pemain Vietnam. Terus yang paling penting adalah bagaimana bisa menyelesaikan peluang sekecil apapun ketika mendapatkan peluang di dalam kotak penalti ataupun di pertahanan Vietnam. Itu sih yang penting ya. Baik, ada catatan yang harus diwaspadai tadi kata Bung Erwin. Mas Bandung, kalau dari Coach Shin atau tim ofisial timnas, tim pelatih, bagaimana? Apa pesan-pesan pada punggawa timnas, Mas Bandung? Tampaknya audio kami, Mas Bandung, audio Anda terputus, Mas Bandung. Bisa diperbaiki dulu, tadi di mute nampaknya. Baik, silakan. Apa pesan dari tim kepelatihan, Mas Bandung? Ya, dari pelatih berpesan kepada pemain untuk berjuang keras, karena momen ini adalah momen untuk menuju ke final. Jangan minder, jangan takut melawan Vietnam meskipun mereka bermain di kandang sendiri, karena sebelumnya kita juga punya kenangan manis di sini. Di 2004 kita menang 3-0, 2016 kita lolos di sini, 2014 waktu itu kita menahan imbang 2-2. Jadi momen-momen itu ingin kita ulangi dan sama seperti 2016 kita ingin lolos ke final di tempat yang sama. Jadi 2 kali ya adaptasi dengan Stadion My Dinh ya? Kemarin dan hari ini ada juga latihan atau bagaimana? Kalau kemarin kita menjalani 1 kali latihan official training semalam di Stadion My Dinh ini. Untuk hari ini kita hanya latihan ringan sebelum makan siang di sekitar hotel aja, stretching ringan gitu. Baik, terima kasih Mas Bandung Saputra untuk laporan Anda langsung dari Hanoi, Vietnam, dan juga Bung Erwin Fitriansyah, terima kasih telah menyampaikan ulasannya. Semoga kita semua mendoakan tentunya yang terbaik bagi timnas Indonesia dan tentu lolos ke final AFF. Terima kasih, sehat selalu.